masih di Bukan Pak. Balik ke selamat malam Pak Icang, apa kabarnya? Baik. Malam. Langsung saja nih Pak Icang, bagaimana sih awal mula Pak Icang akhirnya menemukan Tata sudah tak bernyawa? Bisa tolong diceritakan enggak? Oh, dari awal saya dibilang sama kakaknya sudah terkena kosan. Gimana Pak? Kosan. Kosannya? Langsung ketok-ketok. Diketok-ketok. Itu oke, jam berapa Pak waktu itu Pak? Jam 5:30 lah. 5:30 sore? Iya. Ketok-ketok? Ketok-ketok. Ketok-ketok saya nggak dibuka? dibuka. Saya minta ke Ana yang penjaga kos. Oh iya. Jangan dibuka. Udah nggak bernyawa. Udah nggak bernyawa. Bapak tahunya dari mana tuh Pak? Kira-kira maksudnya punya feeling bahwa di dalam kos-kosan itu ada yang nggak beres? Oh, jam siang itu dia makan. Siang makan? Minta gitu, minta begini rujak, makanan langsung ke kedoi. Enggak, langsung proses saya berdebar gitu. Wah, bayi pertama saya meninggal nih. Nggak tahu ada di mana. Benar. Pak Icang udah punya feeling gitu. Kuat ya Pak Icang feelingnya ya. Iya. Siang berarti masih minta rujak ya Pak? Jam Iya, rujak. 5:30 dibuka sudah nggak bernyawa. Seperti itu Mas. Selama ini Pak Icang tahu atau tidak pekerjaan yang dilakukan Mbak Tata? Nggak tahu. Aku yang penting disuruh apa dia perintah aku langsung jalan. Ya nggak urusan hal-hal kayak gitulah ya. Yang penting aku nggak tahu kerjaannya dia Iya, apa. Kalau Pak Icang sudah berapa lama ada di kosan itu Pak Icang? Oh, dari saya berapa tahun? Karena saya punya warteg usaha. Dari saya 6 tahun. Udah 6 tahun. Biasanya disuruh beli apa? Disuruh apa biasanya? Yang sering? Makanan, nganterin dia pergi udah itu aja. Makanan? Sama nganterin pergi. Oh, biasanya pergi kemana? Ke mall. Oh. Cie Pak Icang ke mall. Lauk pauknya paling disukai apa kalau makanan? Makanan ikan dia. Hah? Ikan. Balik kalau pernah nggak orang bilang katanya pacarnya Pak Icang itu enggak? Oh, ya? Enggak ya. Udah sadar mereka ya. Ini aku ngobrol sama Pak Icang loh. Seperti apa sih seorang Tata Cabi sifat sehari-harinya nih Pak Icang? Monggo. Oh, dia baik ramah. Misalnya apa kebaikannya itu? Oh, dia nyuruh sering keluar kamar gitu. Udah itu aja. Kalau ngasih tip berapa biasanya? Oh, biasanya paling gede 20 dia. 20 ribu. Oh, 20.000. Itu aku malah lebih ya kamu ya. 20 sampai 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun berturut-turut. Ini naik, bertahunnya lagi naik, jadi 10.000. Apa tadi Kak? Ya, kalau dengan teman-teman kosnya gimana? Oh, bebas semua. Memang akrab semua ya? Akrab semua. Karena saya nggak bayar status. Gimana? Statusnya nggak dibeda-bedain gitu. Statusnya nggak dibeda-bedain. Di situ ada berapa kamar Pak Icang? Nggak tahu juga. Oh, enggak, maksudnya total kosannya? Oh, saya cuma layanin 5 orang. Oh, jadi ada bagian-bagiannya. Pak Icang 5 orang. Apakah di kosan tersebut ada Tata Cabi yang lain, mungkin Titi Cabi atau Toto Cabi? Maksudnya profesinya sama gitu? Oh, saya nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Nggak urusan soal inilah ya. Pribadi orang lah ya. Yang penting mereka baik sama kita ngelayani dengan baik. Bagus, luar biasa. Minum dulu Pak Icang. Iya. Minum nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Icang. Itu properti 2 tahun belum di. Nggak bohong. Kembali ke rap. Kan Pak Icang suka disuruh membereskan kamar Tata nih. Maaf nih, ini laptop ini aku tinggal baca. Apa suka nemuin yang aneh-aneh itu? Yang seperti Apa Mas? ini nggak disebut ya? Dah gitu aja lah. Oh, nggak pernah. Ngerti lah ya. Yang ngerti, nggak ada.
Pernah masuk kamarnya pernah? Oh pernah. Ngerapiin kamar. Ngerapin kamar. Oh, rapi. Iya, iya. Pak Ica mah orangnya cuek aja. Aromanya wangi di situ dalamnya. Ma pernah masuk ke kamar mandinya? Iya semuanya. Ngerapiin. Ada apa aja di situ Pak? Orang nanya ya ketahuan. Ada sesuatu. Ada gantungan kunci di situ. Ada ember katanya. Ember. Biasanya tiap hari atau 2 hari sekali Oh, bersihin? seminggu. Oh, Seminggu 2 kali. Seminggu Rapi. baru bersihin itu rapi. Untuk Mas Alban dan Jesse Costa. Maaf. Apakah ada pengawasan dari pemilik rumah kos yang ketat sehingga ingin keluar dari kos? Monggo. Kalau saya dulu saya kenapa pindah karena memang lingkungannya memang nggak nyaman Iya. dan terus memang penjaganya juga memang tidak ada penjagaan gitu jadi bebas. Makanya saya pindah gitu. Tapi kalau untuk apa tadi? Ada yang kontrol yang punya kos Iya, itu. ibu kosnya yang punya kos. Kalau yang saya berikutnya itu memang dia tuh satu rumah mas, satu rumah dan memang ibunya di situ dan dia tuh cuman ada 4 kamar. Jadi memang terkontrol gitu. Dan nggak boleh laki-laki nggak boleh masuk. Sama mas saya. Saya dikit-dikit terus ada kesempatan saya tuh tanya ini, saya gimana ya? Loh kan kamu di situ nguriwariwi ngapain? Itu kalau ada yang kos agak lumayan, mending yang bibirnya kayak lemari es gitu, yang netes terus. Itu dulu kadang-kadang gua cari perhatian, ini berang-berang ini biasa. Ya ampun. Ya, ya. Itu siapa? Ada motor masuk, helmnya harus dibuka. Di situ harus helm buka saya. Yang buka. Buka, karena kan siapa tahu dia mukanya berubah di situ buka lah. Jadi kalek. Kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri justru lebih senang kalau dikontrol, Mas. setuju. Jadi dulu tempat saya ngekos ada tiap lantai ada kamera, pintu masuk keluar ada kamera, terus ada jam malamnya, Mas. Setuju sekali. Dibatasin jam malam. Setuju. Kamu keluar masuk, terus juga pakai akses kalau mau masuk. Luar biasa. Ini gua demen. Demen ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena kos plus plus ini saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik yang sudah sering hadir di Bukan Rahmat. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawa kesan ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ku harap dia merasanya. Dia lagi nggak lihat loh mas, kaget mas. Balik. Selamat malam Mbak Tara, lama nggak mampir di Bukan Selamat Mata. malam. Apa kabarnya ya? Baik-baik. Senyumnya senyum familiar itu Iya, penting kan. Kan udah sering saya ngomongin di India itu ada suatu perusahaan besar sebelum karyawan bekerja suruh tertawa tanpa sebab dulu. Iya. Nggak tahu orang stres banget. Ngomongin tentang tema kita malam ini, menurut Mbak Tara sebenarnya yang seperti apa sih kos-kosan yang bisa disebut kos plus plus nih? Monggo. Ya intinya tujuan kos itu kan sebetulnya mempermudah orang yang menggunakan sarana kos itu bisa untuk bekerja atau kuliah, tetapi pada akhirnya disalahgunakan gitu, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang justru ya merusak diri sendiri ataupun malah mengganggu keamanan lingkungan gitu. Apa sih yang membuat rumah kos banyak menjadi pilihan untuk tempat tinggal khususnya anak muda nih? Monggo Mbak. Ya karena sebetulnya pada dasarnya secara nature ya semua orang kan pasti pengen bebas dong. Iya.
Semua orang pengen bisa melakukan apa yang diinginkan tanpa ada batasan. Nah, problemnya terutama misalnya remaja gitu ya. Mereka merasa bahwa sudah dewasa, mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa tempat kos itu adalah tempat di mana mereka bisa istilahnya tes kemandiriannya lah. Nah, problemnya nggak semua orang itu sudah siap untuk menerima kebebasan. Harusnya kan bebas itu berlaku untuk orang yang bisa memperlakukan bagaimana kebebasan dengan semestinya gitu. Tapi kadang-kadang justru banyak orang yang merasa shock dengan kebebasan itu karena memang belum memiliki batasan-batasan dan nilai-nilai yang kuat juga dari dirinya sendiri. Sangat setuju. Karena seneng saya, adem perasaan saya. Kalau ngobrol sama orang modern, orang cerdas tuh nyambung saya. Tapi ngobrol sama teman-teman saya, kerugian udah di depan mata. Enak, berarti nangkep langsung, oh maksudnya begini. Iya. Boleh bebas tapi tahu diri. Betul. Ini batasannya seperti apa. Kalau Iya. ini kayaknya kebebasan, kalau ini memang sebagai rem, sebagai kontrol untuk supaya tidak merugikan orang lain atau mengecewakan orang tua yang jauh-jauh menyuplai mungkin dana untuk supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil yang apa yang dia inginkan. Terus senang, enak. Dialog ngobrol sama orang cerdas tuh enak, apalagi sama Pram ya, Pram ya. Musingin Enak Mas. Enak untuk dia, nggak enak untuk saya. Kembali ke kasus, maaf, untuk Tata Cabi yang hangat dibicarakan belakangan ini ternyata melakukan kegiatan, maaf ini ya, di kamar kosnya. Apakah sudah sedemikian bebaskah perilaku asusila di kalangan anak muda hingga akhirnya warga sekitar acuh dan membiarkan makin subur nih, monggo. Sebetulnya mungkin bukan acuh juga, cuman kadang-kadang sebagian orang justru memilih memang untuk acuh. Karena ketika orang tidak acuh, maka orang merasa harus bertanggung jawab kan? Iya. Dan ketika bertanggung jawab berarti harus melakukan tindakan. Sedangkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial itu kan bukan hal yang mudah gitu kan. Dan kalau dalam teori psikologi ada istilah bystander effect. Wah, senang jadi saya. istilahnya ini kan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab saya. Berarti seharusnya orang lain juga melakukan sesuatu dong untuk mengatasi ini, bukan saya. Iya. Tapi orang ternyata cenderung pada akhirnya melakukan ya istilahnya conformity. Jadi kalau misalnya satu orang nggak melakukan tindakan apapun, ya saya juga memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun gitu. Tapi kalau dibilang apakah sudah sebegitu bebasnya kos-kosan dan remaja sekarang, ya sebetulnya belum tentu juga. Cuman Mungkin karena artinya nggak tahu juga kali ya. ya karena kontrol diri kan harus dari dalam dan dari luar kan. Kalau dari dalam kan gimana orang itu betul-betul mampu mengendalikan dirinya sendiri, tahu mana yang baik dan tidak baik. Sama dari luar harus ada pengawasan dan juga ada konsekuensi langsung. Masalahnya kalau di kos-kosan kendali luarnya nggak ada. Jadi betul-betul diserahin ke diri sendiri. Betul. Nah, problemnya adalah sudah mampu atau tidak untuk bisa melawan godaan yang ada, karena godaan itu pasti banyak banget. Betul. Gitu. Luar biasa. Untuk kasus Tata Cabi juga menguak praktek asusila via sosial media yang terjadi di kos-kosan. Kok bisa ya? Kenapa sih media sosial dijadikan pilihan apalagi alat dalam praktek asusila tersebut? Monggo. Iya, karena memang tujuannya itu kan untuk bisa mendapat pekerjaan sebanyak mungkin kan. Iya. Dan sosial media itu kan yang paling gampang untuk bisa menjangkau banyak orang. Sehingga pada akhirnya memang sosial media jadi suatu sarana gitu. Tapi kan sebetulnya yang paling penting ketika memang orang itu, artinya si pelaku ya, sudah memahami image-nya seperti apa dan memang ingin orang lain mengetahui dia punya image seperti itu, sehingga sosial media bukan jadi hal yang memalukan gitu. Artinya kan kalau kita menunjukkan kekurangan diri kita ke sosial media kan justru kita harusnya merasa malu. Ini malah gitu buat kan. promo ya. Ya, karena memang tujuan utamanya sebetulnya itu, dan memang itu image yang ingin ditonjolkan sih sebetulnya. Apa Pram? promonya. Gitu ya, ya. Dan kalau langsung kontak gitu, kalau menghubungi nggak ada makelar-makelarannya ya, nggak Iya. dipotong presentasinya ya. Benar. Biasanya Kalau dulu kamu kepotong berapa Kak? Ya ampun Mas.
Enggak, kalau dapat job itu loh, job MC. Bilang dong lawak. mas, ntar jadi salah ngerti. Orang jadi salah paham dong. Berapa? Kalau dari manajemen ya mas? Iya ya. 20%. Luar biasa sekali. Kurang banyak. Tapi dibayar cash and carry. Jadi kalau hubungan langsung ke Vega kan nggak tanpa potongan ya. Mungkin begitu ya Mbak Tapi ya. iya, beda-beda. Dan kenapa alasannya di kosan juga tadi kenapa Mbak? Apa karena mudah? Lebih praktis murah kan murah kalau ya, di Mas? hotel kan bayar check-innya berapa ya Pramnya. Belum habisnya masuk aja harus ngasih makan dulu. Dikasih daftar menu. Makan kalau nggak makan satu piring 60 juta ya Bang malu. Ya sebetulnya kan bisa di mana aja. Iya, iya. Cuman memang kebetulan ya mungkin saat ini yang terekspos memang kos-kosan. Tapi Kos-kosan, sebetulnya ya. kan itu bisa di mana aja dan mungkin memang Ada level-levelnya juga kayaknya ya Mbak. ya dan saat ini mungkin buat dia misalnya untuk si pelaku mendapatkan pelanggan sebanyak mungkin lebih penting daripada image-nya Image-nya, dia ya. di mata sosial gitu. Luar biasa sekali ya. Analisnya. Kembali ke mana tadi? Iya kan? Bagaimanakah sebaiknya sikap orang tua ketika harus melepas anak mereka untuk tinggal di rumah kos? Nah, Dibekali. Sebetulnya sikap orang tua untuk melepas itu tidak bisa hanya besok anak ini mau dilepas nih atau bulan depan mau dilepas jadi kita harus kasih wejangan. Nggak bisa begitu sih karena ini prosesnya dari awal gitu. Artinya dari awal harusnya orang tua memberikan disiplin, kemudian mengajarkan membentuk perilaku kontrol diri yang baik. Dan ketika memberikan peraturan tidak hanya semata-mata kasih peraturan dan kemudian dipunish, tapi betul-betul harus diberikan penjelasan sehingga intisari larangan itu masuk di pikiran anak gitu sehingga anak pun akan develop kontrol diri sendiri seperti itu. Luar biasa. Balik ke lab. Itu Pak Icang. Sebenarnya di kosan Tata tersebut banyak aturan nggak sih? Atau aturannya ada tapi banyak dilanggar penghuni kosan? Dilanggar. Hah? Dilanggar. Misalnya apa aturannya di Banyak situ? saya nggak ngerti gitu. Yang penting dulu udah. ada apa Pak? Gimana kan langgar disuruh sama yang punya kosan aja. Nggak banyak ini. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ? Di atas mobil orang lain itu juga boleh parkir. Nyok! Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya Pak? Bebas. Bebas. Jadi ini. Mas, boleh Ya. nambahin dikit nggak? Boleh. Ini menurut saya nih Mas. Ya. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya lihat karena di Indonesia khususnya untuk masalah kos-kosan itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada regulasinya, semua yang punya tempat kos itu ada aturan-aturan tertentu yang berdasar. Jadi umum. Karena sekarang kan yang ini bisa punya aturan ini, yang ini nggak punya aturan ini. Jadi berlainan terus gitu Beda-beda Mas. ya? Beda-beda. Ya. Jadi bisa pindah-pindah akhirnya. Ya mungkin dengan kejadian ini diambil hikmahnya, Ya. akhirnya nanti Ya. pemerintah daerah akan mengkaji lagi. Mengkaji lagi, ya. Akan disertasi lagi, Ya. akan Dirapikan, kelola lagi dikelola bagian-bagian ahli-ahlinya Betul. Ya. untuk ada aturan-aturan. Aturan-aturannya. Kena. Dan masalah ini nanti akan kita adukan ke KUD ya Mas ya? Bukan KUD ke PSSI enggak. Main bola dong Mas. Kembali ke lab. Untuk Alben dan Jesse. Untuk Pak Icang sebentar Pak Icang ya. Ada kecenderungan anak muda jika dilarang orang tua justru malah makin penasaran. Kalian juga merasa seperti itu enggak, Jesse? Kalau saya namanya anak muda waktu remaja biasanya ada sedikit begitu agak penasaran gitu. Tapi setelah orang tua menjelaskan dengan baik, Jadi baru saya ngerti dan saya biasanya nurut. Gitu. luar biasa. Wario. Aku itu masih kontrol dia. Kalau dari Mas Alben. Kalau saya sendiri benar deh, kayak yang Mas bilang, jadi kalau pas remaja itu makin dikontrol, makin penasaran. Tapi saya pribadi sendiri kalau udah ngelakuin itu, saya tahu batasnya, jadi masih ingat pesan-pesan mama ya. Ya. Jangan sampai nyobain yang macam-macam ya, oke, Ya. tapi cuma sekedar tahu aja. Ini anak yang baik ini. Beda tak?
banding-bandingin. Uang suruh bayar uang SPP habis tuh makan jajan. Itu Mbak Tara nih. Gimana nih solusinya untuk yang mudah penasaran akibat dilarang-larang? Apakah hanya terjadi di Indonesia saja nih? Monggo. Sebetulnya nggak juga, tapi memang ada perbedaan pola asuh ya dari di Indonesia dan di negara berkembang lainnya gitu ya. Kalau di negara berkembang, mereka biasanya pola asuhnya lebih ke demokratis. Jadi artinya peraturan dibahas bersama, anak diajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya contohnya deh, dari bayi aja tidur sendiri. Kalau kita bayi tidurnya pasti barengan sama kita, misalnya gitu. Kalau di Indonesia, pola asuh yang lebih dominan tuh adalah yang otoriter. Jadi ketika orang tua memberikan aturan-aturan tanpa melibatkan anaknya. Biasanya dalam periode waktu tertentu, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memang sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi terlalu banyak dilarang tanpa ada penjelasan, batinnya akan marah. Kayak contohnya kalau kita diet deh, makin dilarang nggak boleh makan, makin pengen makan gitu kan. Karena batinnya marah gitu. Sehingga itu yang pada akhirnya membuat anak jadi penasaran dan ingin melakukan trial error sendiri gitu. Nah, problemnya ketika melakukan trial error sendiri, lingkungannya sudah cukup oke atau belum, sudah kondusif atau belum. Kalau misalnya memang belum, anak kan jadi mudah terbawa gitu. Jadi sebetulnya bagaimana peraturan itu harus diberikan dan dijelaskan ya harus sedetail mungkin dan melibatkan anak sehingga kalau perlu bentuknya pertanyaan. Misalnya, menurut kamu kenapa sih kalau masih kecil itu belum bisa tinggal sendiri? Biarkan anak yang menjawab sehingga anak ikutan berpikir. Kalau misalnya orang tua bilang kamu nggak boleh tinggal sendiri ya, nanti gini, anak kan nggak mikir. Itu menurut orang tua, menurut saya nggak begitu kok. Saya kan punya pikiran sendiri, gitu. Jadi memang harus diajak diskusi sebetulnya. Demokratis, luar biasa. Lucu. Itu Mbak Tara ini. Cara seperti apa sih yang paling tepat untuk mengurangi makin maraknya praktek asusila via sosial media ini? Monggo. Ya itu tadi caranya banyak sih, karena kalau itu terjadi nggak mungkin hanya satu faktor lah. Pertama ya tadi dari diri sendiri, bagaimana kita harus bisa meningkatkan harga diri kita sendiri, meningkatkan kontrol diri kita, melihat diri kita dan tubuh kita itu sebagai sesuatu yang memang precious gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi keluarga, artinya keluarga itu tempat kita bisa mendapatkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, jadi harus ada. Keluarga juga tempat kita untuk bisa mendapatkan support dan perlindungan. Selain itu, keluarga itu juga tempat yang paling inti untuk kita bisa membangun mental kita, gitu. Jadi ya untuk orang tua, untuk keluarga juga harus membangun ini dari awal gitu ya. Kemudian juga pemerintah ya harus melakukan pengawasan. Belum juga ekonomi, adanya lapangan kerja yang juga lebih luas, karena alasan nomor satu orang melakukan prostitusi pasti faktor ekonomi baliknya gitu kan. Jadi sebetulnya banyak sih, nggak cuma itu juga, masyarakat juga, karena menurut research orang yang pelaku prostitusi pada saat dia kecil sebelumnya pernah mengalami sexual abuse juga dari orang lain. Jadi ya ini kesadaran bersama lah, artinya jangan sampai proses ini terulang-ulang dan kemudian mengurangi demand gitu, mengurangi demand dari kebutuhan prostitusi juga gitu. Pemirsa, care and share seperti apa lagi yang diberikan oleh pemirsa di rumah maupun studio? Jangan kemana, tetap dengan Mak. Apakah hanya terjadi di Indonesia saja nih? Monggo. Sebetulnya nggak juga, tapi memang ada perbedaan pola asuh ya dari di Indonesia dan di negara berkembang lainnya gitu ya. Kalau di negara berkembang, mereka biasanya pola asuhnya lebih ke demokratis. Jadi artinya peraturan dibahas bersama, anak diajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya contohnya deh, dari bayi aja tidur sendiri. Kalau kita bayi tidurnya pasti barengan sama kita, misalnya gitu. Kalau di Indonesia, pola asuh yang lebih dominan tuh adalah yang otoriter. Jadi ketika orang tua memberikan aturan-aturan tanpa melibatkan anaknya. Biasanya dalam periode waktu tertentu, anak itu akan tumbuh menjadi anak yang memang sesuai dengan keinginan orang tua. Tapi terlalu banyak dilarang tanpa ada penjelasan, batinnya akan marah. Kayak contohnya kalau kita diet deh, makin dilarang nggak boleh makan, makin pengen makan gitu kan. Karena batinnya marah gitu. Sehingga itu yang pada akhirnya membuat anak jadi penasaran dan ingin melakukan trial error sendiri gitu.
Nah, problemnya ketika melakukan trial error sendiri, lingkungannya sudah cukup oke atau belum, sudah kondusif atau belum. Kalau misalnya memang belum, anak kan jadi mudah terbawa gitu. Jadi sebetulnya bagaimana peraturan itu harus diberikan dan dijelaskan ya harus sedetail mungkin dan melibatkan anak, sehingga kalau perlu bentuknya pertanyaan. Misalnya, menurut kamu kenapa sih kalau masih kecil itu belum bisa tinggal sendiri? Biarkan anak yang menjawab, sehingga anak ikutan berpikir. Nggak banyak pilih. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa, Pak? Apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Oh, Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ, di atas mobil orang lain itu juga boleh. Nyok! Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya, Pak? Bebas. Bebas. Jadi ini. Mas, boleh Ya. nambahin dikit nggak? Boleh. Ini menurut saya nih, Mas. Ya. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya lihat, karena di Indonesia khususnya untuk masalah kos-kosan itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada regulasinya, semua yang punya tempat kos itu ada aturan-aturan tertentu yang berdasar. Jadi umum. Karena sekarang kan yang ini bisa punya aturan ini, yang ini nggak punya aturan ini. Jadi berlainan terus gitu, Beda-beda Mas. ya? Beda-beda. Ya. Jadi bisa pindah-pindah akhirnya. Ya mungkin dengan kejadian ini diambil hikmahnya, Ya. akhirnya nanti Ya. pemerintah daerah akan mengkaji lagi. Mengkaji lagi, ya. Akan disertasi lagi, Ya. akan Dirapihkan. kelola lagi Dikelola bagian-bagian ahli-ahlinya Betul. Ya. untuk ada aturan-aturan. Aturan-aturannya. Kena. Dan masalah ini nanti akan kita adukan ke KUD ya, Mas ya? Bukan KUD, ke PSSI enggak. Main bola dong, Mas. Balik ke lab. Untuk Alben dan Jesse. Untuk Pak Icang sebentar, Pak Icang ya. Ada kecenderungan anak muda jika dilarang orang tua justru malah makin penasaran. Kalian juga merasa seperti itu enggak, Jesse? Dilanggar. Misalnya apa aturannya di Banyak situ? saya nggak ngerti gitu. Yang penting saya disuruh udah. Ada apa, Pak? Mereka dilanggar disuruh sama yang punya kosan aja. Nggak banyak pilih. Tapi yang Bapak tahu biasanya peraturannya apa, Pak? Apa aja? Oh ya nggak tahu juga. Oh, Pak Icang mah asal yang penting kerja aja gitu. Mobil boleh parkir sembarangan di situ, di atas mobil orang lain itu juga boleh. Pak. Nyok! Nggak tahu juga deh. Mobil juga bebas ya, Pak? Bebas. Bebas. Jadi ini. Mas, boleh Ya. nambahin dikit nggak? Boleh. Ini menurut saya nih, Mas. Ya. Sebenarnya permasalahannya kalau menurut saya lihat, karena di Indonesia khususnya untuk masalah kos-kosan itu tidak ada regulasi yang jelas dari pemerintah daerah. Jadi kalau ada regulasinya, semua yang punya tempat kos itu ada aturan-aturan tertentu yang berdasar. Jadi umum. Karena sekarang kan yang ini bisa punya aturan ini, yang ini nggak punya aturan ini. Jadi berlainan terus gitu, Beda-beda Mas. ya? Beda-beda. Ya. Jadi bisa pindah-pindah akhirnya. Ya mungkin dengan kejadian ini diambil hikmahnya, Ya. akhirnya nanti Ya. pemerintah daerah akan mengkaji lagi. Mengkaji lagi, ya. Akan disertasi lagi, Ya. akan Dirapihkan. kelola lagi Dikelola. bagian-bagian ahli-ahlinya Betul. Ya. untuk ada aturan-aturan. Aturan-aturannya. Kena. Dan masalah ini nanti akan kita adukan ke KUD ya, Mas ya? Bukan KUD, ke PSSI enggak. Main bola dong, Mas. Balik ke lab. Bahwa sudah dewasa, mereka sudah bisa membuat keputusan sendiri dan merasa bahwa tempat kos itu adalah tempat di mana mereka bisa istilahnya tes kemandiriannya lah. Nah, problemnya nggak semua orang itu sudah siap untuk menerima kebebasan. Harusnya kan bebas itu berlaku untuk orang yang bisa memperlakukan bagaimana kebebasan dengan semestinya gitu. Tapi kadang-kadang justru banyak orang yang merasa shock dengan kebebasan itu karena memang belum memiliki batasan-batasan dan nilai-nilai yang kuat juga dari dirinya sendiri. Sangat setuju. Karena seneng saya, adem perasaan saya. Kalau ngobrol sama orang modern, orang cerdas tuh nyambung saya. Tapi ngobrol sama teman-teman saya, kerugian udah di depan mata. Enak ngobrol, nanti nangkep langsung, oh maksudnya begini. Iya. Boleh bebas, tapi tahu diri. Betul. Ini batasannya seperti apa. Kalau Iya. ini kayaknya kebebasan, kalau ini memang sebagai rem, sebagai kontrol Iya. untuk supaya tidak merugikan orang lain atau mengecewakan orang tua yang jauh-jauh menyuplai mungkin dana untuk supaya anaknya bisa sukses, bisa berhasil yang apa yang dia inginkan. Terus senang, enak. Dialog ngobrol sama orang cerdas tuh enak. Apalagi sama Pram ya, Pram ya. Musingin Enak, Mas. Enak untuk dia, nggak enak untuk saya. Balik ke lab.
itu dulu kadang-kadang mau cari perhatian, ini berang-berang ini biasa. Ya ampun. Ya enggak? Itu siapa? Ada motor masuk, helmnya harus dibuka. Di situ harus helm buka saya. Yang buka. Buka, karena kan siapa tahu dia mukanya berubah di situ buka lah. Jadi kalek. Kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri justru lebih senang kalau dikontrol, Mas. setuju. Jadi dulu tempat saya ngekos, ada tiap lantai ada kamera, pintu masuk keluar ada kamera, terus ada jam malamnya, Mas. Setuju sekali. Dibatasin jam malam. Setuju. Kamu keluar masuk, terus juga pakai akses kalau mau masuk. Luar biasa. Ini gua demen. Demen ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena kos plus plus ini, saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik, saudara. Yang sudah sering hadir di Bukan Malam. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawa kesan ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Kalau saya namanya anak muda waktu remaja biasanya ada sedikit begitu agak penasaran gitu. Tapi setelah orang tua menjelaskan dengan baik, Tadi baru saya ngerti dan saya biasanya nurut. Gitu. luar biasa. Wario. Aku itu masih kontrol dia. Kalau dari Mas Alben, Kalau saya sendiri benar deh, kayak yang Mas bilang, jadi kalau pas remaja itu makin dikontrol, makin penasaran. Tapi saya pribadi sendiri kalau udah ngelakuin itu, saya tahu batasnya, jadi masih ingat pesan-pesan mama ya. Iya. Jangan sampai nyobain yang macam-macam ya, oke, Iya. tapi cuma sekedar tahu aja. ini anak yang baik ini. Beda tau? Kok banding-bandingin? Uang suruh bayar uang SPP habis tuh makan jajan. Itu Mbak Tara nih. Gimana nih solusinya untuk yang mudah penasaran akibat dilarang-larang? Apakah hanya terjadi di Indonesia saja nih? Monggo. Sebetulnya nggak juga, tapi memang ada perbedaan pola asuh ya dari di Indonesia dan di negara berkembang lainnya gitu ya. Kalau di negara berkembang, mereka biasanya pola asuhnya lebih ke demokratis. Jadi artinya peraturan dibahas bersama, anak diajarkan untuk mandiri sejak kecil. Ya contohnya deh, dari bayi aja tidur sendiri. Kalau kita bayi tidurnya pasti barengan sama kita, misalnya gitu. Ya. Jadi aman gitu. Enak. Pemirsa, untuk membahas fenomena kos plus plus ini, saya sudah kedatangan bintang tamu seorang psikolog yang sangat cantik, saudara. Yang sudah sering hadir di Bukan Malam. Siapa dia? Kita sambut Tara The Tall. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, ingin membawa kesan ke dalam hidupku selamanya. Aku wanita yang sedang jatuh cinta, hadapi dia karena saya Dia lagi nggak lihat loh Mas, kaget Mas. Balik. Selamat malam Mbak Tara, lama nggak mampir di Bukan Selamat Mata. malam. Apa kabarnya ya? Baik-baik. Senyumnya senyum familiar itu Iya, penting kan. Kan udah sering saya ngomongin di India itu ada suatu perusahaan besar sebelum karyawan bekerja suruh tertawa tanpa sebab dulu. Iya. Nggak tahu orang stres banget. Ngomongin tentang tema kita